Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya, kelompok 1. Di season yang pertama ini saya akan mengupas tuntas membahas tentang pengertian jam'ul Quran. Al-jam'u berasal dari kata jama'ah yajma'u jam'an, dari wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Jama'ah ini merupakan fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi, fi'il 3 mazid yang sepi dari tambahan. Bila ditasrifkan menjadi jama'ah yajma'u jam'an wa majma'an fahuwa jami'un wadaka majmu'un ijma' la tajma' majma'un mijma'un. Jamaah ini mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan. Maka dapat disimpulkan bahwa kata al-jam'u Al-Quran dari segi bahasa mempunyai arti menggabungkan atau mengumpulkan Al-Quran. Pengertian jam'ul Quran ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu jam'ul Quran dalam arti al-hifzuhu. Yang kedua jam'ul Quran dalam arti al-kitabatuhu kullihi. Kita bahas yang pertama dulu. Pengertian jam'ul Quran dalam arti al-hifzuhu mempunyai arti menghafalkannya dalam hati. Maka inilah makna yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, senantiasa menggerakkan kedua bibir dan lidahnya untuk membaca Al-Quran. Nah, wahyu yang pertama kali diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi melalui pelantara malaikat Jibril, yaitu surah Al-A'laq ayat 1 sampai 5. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di sebuah gua, yaitu Gua Hiro. Surah yang berbunyi ayat 1 sampai 5 yaitu surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Kata perintah ini merupakan fi'il amar ya. Kata perintah dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa maqra'an fahuwa qari'un wa dzaka makru'un. Iqra la taqra maqra'un miqra'un. Kala itu malaikat Jibril mendatanginya lalu berkata, Iqra, bacalah. Namun Nabi Muhammad SAW menjawab, aku tidak bisa membacanya. Kemudian malaikat menariknya dengan memeluk erat-erat sehingga Nabi Muhammad tidak bertenaga. Lalu malaikat Jibril melepaskannya dan berkata lagi, Iqra. Nabi Muhammad tetap menjawab dengan ucapan yang sama, aku tidak bisa membacanya. Kejadian itu berulang hingga 3 kali sampai akhirnya malaikat melepaskan Nabi Muhammad seraya berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat yang kedua, khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara kalam atau pena. Kalam itu ucapan atau sebuah omongan. Ayat yang terakhir, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia yang apa yang tidak diketahuinya. Nah, wahyu ini pertama tertuang dalam surah Al-A'la ayat 1-5 yang menjadi penanda turunnya Al-Quran. Momen ini dikenal juga sebagai Nuzulul Quran, sekaligus hari pertama Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai seorang nabi. Selanjutnya kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu Jam'ul Quran dalam arti Alkitabatuhu kullihi, atau bisa disingkat penulisan Al-Quran semuanya, baik dengan memisahkan ayat dan surah-surahnya, atau menertibkan ayat-ayat semata dan setiap surah ditulis dalam suatu lembaran terpisah, ataupun menertibkan ayat dan surah-surahnya sebagian ditulis sudah sebagian yang lain. Sebagian besar literatur yang membahas tentang ilmu Al-Quran menjelaskan bahwa Jam'ul Quran meliputi proses penyampaian, penyatatan, pengumpulan, catatan, dan kodifikasi hingga menjadi mushaf Al-Quran. Oke, di materi yang kedua akan disampaikan rekan saya, itu Maulinatus Sa'adah. Pada Maulinatus Sa'adah saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih rekan saya Zaki Maulana Ahmad. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang Jam'ul Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jam'ul Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jam'ul Al-Quran dimulai sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diketahui, Al-Quran diturunkan secara mutawatir beransur-ansur. Unit-unit wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW pada faktanya dipelihara dari kemusnahan dengan dua cara utama. Yang pertama, menyimpan Al-Quran ke dalam dada manusia atau menghafalkannya. Pemeliharaan Al-Quran dengan cara menghafalkannya berdasarkan paparan sejarah. Pada mulanya, bagian-bagian Al-Quran yang diwahyukan kepada Muhammad dipelihara dalam ingatan Nabi SAW dan para sahabatnya. Tradisi hafalan yang kuat di kalangan masyarakat Arab telah memungkinkan terpeliharanya Al-Quran dalam cara semacam ini. Jadi, setelah menerima suatu wahyu,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan kepada para pengikutnya yang kemudian menghafalkannya. Pada masa ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan syahid al-hufaz, sementara para sahabat seolah berlomba penuh antusias menghafal setiap ayat Al-Quran yang dibacakan dan disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Selanjutnya, mereka mengajarkannya kepada istri, anak, dan keluarga mereka. Adanya antusiasme yang tinggi dari para sahabat untuk menghafal Al-Quran ini tidak heran apabila banyak hadis menginformasikan tentang keberadaan mereka, sekalipun dengan nama dan jumlah yang beragam. Di antara mereka yang sering disebut adalah Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan Abu Zaid al-Ansyari. Sementara, dalam berbagai laporan lainnya, muncul nama-nama selain keempat sahabat tersebut. Mereka yang juga sering disebut dalam riwayat adalah Utsman bin Affan, Tamim al-Dari, Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'kin, Ubadah bin Samit, Abu Ayyub, dan Ma'jum al-Jariyah. Pada titik ini, timbul permasalahan apakah tiap-tiap pengumpul Al-Quran itu menyampaikan dalam ingatannya seluruhnya wahyu dari ilahi yang diterima Muhammad atau hanya sebagian besar darinya. Jika dilihat dari peran tulisan ketika itu, dapat dikemukakan bahwa penghafal Al-Quran merupakan tujuan utama yang terpenting bahkan sepanjang sejarah Islam untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, dipastikan tidak ada satupun unit wahyu yang tidak tersimpan dalam dada atau ingatan para pengumpul Al-Quran kala itu. Hanya secara tertulis di atas berbagai jenis bahan untuk menulis, antara lain pelepah kurma, tulang-tulang, dan lain-lain. Pemeliharaan Al-Quran dengan cara menuliskannya, walaupun Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menghafal ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan, namun guna menjamin terpeliharanya wahyu ilahi, beliau tidak hanya mengandalkan hafalan, tetapi juga tulisan. Sejarah menginformasikan bahwa setiap ayat yang turun, Rasulullah memanggil sahabat-sahabat yang dikenal pandai menulis. Rasulullah mengangkat beberapa penulis wahyu seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit. Ayat-ayat Al-Quran mereka tulis pada pelepah kurma, lempengan batu, kulit, dan tulang binatang. Tulisan-tulisan Al-Quran pada masa Nabi tidak terkumpul dalam satu mushaf. Biasanya, yang ada di tangan seorang sahabat, misalnya, belum tentu dimiliki oleh yang lainnya. Menurut para ulama, di antara sahabat yang menghafal seluruh isi Al-Quran ketika Rasulullah masih hidup adalah Ali bin Abi Thalib, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Abdullah bin Mas'ud. Al-Zarqani menyebutkan dalam kitabnya Manahil al-Irfan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga Al-Quran tidak dibukukan pada masa Nabi adalah sebagai berikut. Sarana tulis-menulis pada waktu itu sangat minim dan sangat susah mendapatkannya. Nabi senantiasa menunggu keberlanjutan wahyu karena adanya ayat-ayat yang dinaskahkan setelah diturunkannya. Ayat-ayat tidak turun sekaligus. Ayat-ayat Al-Quran turun pada umumnya sebagai jawaban dari suatu pertanyaan atau kondisi masyarakat sehingga tidak turun dalam keadaan tersusun ayatnya. Dengan melihat penjelasan tersebut, maka
Jelaslah bahwa sejak zaman Rasulullah telah terjadi pengumpulan Al-Quran, walaupun tulisan tersebut belum dalam bentuk mushaf seperti sekarang. Tetapi ini cukup menjadi bukti bahwa sudah ada penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Nisa. Terima kasih atas penjelasan dari rekan saya sebelumnya, Mu'linatus Sa'adah. Saya Zulfaidah Khairunisa di sini akan melanjutkan penjelasan tentang Jam'ul Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Jam'ul Quran pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Jam'ul Quran pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepemimpinan Nabi digantikan oleh Khalifah Abu Bakar. Pada tahun 12 Hijriah, Abu Bakar berperang dengan Musailamah Al-Kadzab. Peperangan tersebut yaitu Perang Yamamah. Pada peperangan tersebut, 70 sahabat penghafal Al-Quran gugur dalam berperang. Sementara umat Islam yang gugur dalam peperangan tersebut kurang lebih berjumlah 1.200 orang. Umar bin Khattab merasa khawatir Al-Quran akan berangsur-angsur ikut hilang bersamaan dengan meninggalnya para penghafal. Sehingga Umar meminta Abu Bakar agar Al-Quran segera dikumpulkan dan ditulis dalam sebuah mushaf. Kedua yaitu Jam'ul Quran pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di masa kepemimpinan Umar bin Khattab menjadi khalifah, mushaf diperintahkan untuk dijadikan lembaran atau disebut dengan shahifah. Umar tidak menggandakan lagi shahifah itu dikarenakan memang hanya untuk dijadikan sebagai naskah orisinil, melainkan bukan sebagai bahan hafalan. Setelah seluruh rangkaian penulisan selesai, naskah tersebut diserahkan kepada Hafsah bin Umar atau istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disimpan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Umar bin Khattab sebagai penggagas intelektual dan di masa ini pula dilakukan pembukuan Al-Quran. Selanjutnya yaitu yang ketiga, Jam'ul Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman, terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin perihal cara membaca Al-Quran atau disebut qiraat. Menanggapi dari perselisihan tersebut, Khalifah Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara membaca Al-Quran. Setelah pembukuan selesai, dibuatlah beberapa salinannya untuk dikirim ke Mesir, Yaman, Kufah, dan Mekah. Dan satu mushaf disimpan di Madinah. Mushaf-mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Sehingga Khalifah Utsman mengharuskan umat Islam menggunakan Al-Quran hasil salinan yang telah disebarkan tersebut. Baik, terima kasih rekan-rekanku Mu'linatus Sa'adah dan Zulfaidah Khairunisa yang telah menjelaskan, memaparkan tentang Jam'ul Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dan Jam'ul Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Di sini saya akan menyimpulkan materi-materi yang sudah disampaikan. Oke, Jam'ul Quran mempunyai arti menggabungkan atau mengumpulkan Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dilakukan melalui dua cara, yaitu menyampaikan ke dalam dada manusia, menghafalkannya, dan merekamnya secara tertulis. Di atas jenis bahan untuk menulis, pelepah kurma, tulang belulang, dan lain-lain. Jam'ul Quran pada masa Khulafaur Rasyidin.
Pada masa Abu Bakar, pengumpulan dan penulisan Al-Quran dilakukan untuk menghimpun dan menyalin kembali catatan-catatan Al-Quran yang ada ke dalam satu mushaf dengan tertib surat-suratnya menurut urutan turunnya wahyu. Faktor pendorong adalah kekhawatiran akan adanya kemungkinan hilangnya Al-Quran, dikarenakan banyaknya para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Jam'ul Quran pada masa Khalifah Umar bin Khattab, mushaf itu diperintahkan untuk disalin ke dalam lembaran atau sohifah. Umar tidak mengadakan lagi sohifah itu karena memang hanya untuk dijadikan naskah, bukan sebagai bahan hafalan setelah seluruh rangkaian penulisan selesai. Naskah tersebut diserahkan kepada Hafsah binti Umar, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk disimpan, dan pada masa ini pula dilakukan pembukuan Al-Quran. Jam'ul Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan, terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin perihal cara membaca Al-Quran atau qiraat. Khalifah memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Akhirnya Khalifah Utsman menyusun cara membaca Al-Quran berdasarkan cara yang dipakai dalam Al-Quran yang disusun oleh Abu Bakar, dikenal dengan Mushaf Utsmani. Terima kasih, kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.